Assalamualaikum, selamat datang di channel R Aplikasi. Kali ini kita akan membahas eh, modul modul Kasbank. Modul Kasbank ada 4 submodul: buku bank, penerimaan, rekonsiliasi bank, dan pembayaran. Kita mulai dari buku bank. Buku bank ini fungsinya adalah untuk melihat. Ini saya ganti, coba ya, saya ganti tahun 2008 08. Enter. Oke, ini dia isinya buku bank tahun 2008 bulan Januari sepertinya akurat. Ini sampel akurat yang saya buka ini ya. Dia sepertinya mulai dari Juni nih. Juni sampai misalnya saya bikin sampai Desember. Oke, ini dia isinya nih. Dia ada opening balance, artinya gini. Artinya ini adalah rekening Bank BCA. Angka-angka yang ada di dalam sini harus sama dengan apa yang ada di rekening koran. Kalau di rekening koran menyatakan ada uang masuk 190 juta, maka di akurat juga harus begitu. Kalau kita ada uang keluar 12 juta di rekening koran, maka di akurat juga harus begitu. Jadi ini adalah cerminan yang ada di rekening koran. Tidak boleh beda. Itu adalah syarat mutlak. Tidak boleh beda apa yang ada di dalam sini dengan apa yang ada di rekening bank, rekening koran bank ya. Berlaku untuk bank-bank yang lain. Kemudian kas. Ini kenapa tidak ada isinya pemirsa? Coba kita jauh-jauhkan lah. Oh ya, memang tidak ada isinya. Mandiri ya, ini bank, kas USD, kas USD dia ada isinya deh. Nah, intinya adalah kalau petty cash atau kas itu adalah uang fisik ya, uang fisik. Misalnya di sini kan ada isinya 10 juta tuh. Saya bikin transaksi pakai modul pembayaran. Pembayaran saya bayarkan dari kas IDR. Memonya adalah untuk beli solar mobil direktur misalnya, yang dibayarkan kepada drivernya misalnya Pak Pak siapa Pak Ridwan misalnya ya, contoh aja. Di sini kita kasih nama, berarti solar kan, solar nih, HPP BBM solar nih, atau biaya solar ya. Nah, misalnya 300.000. Ini saya copy kemudian paste, kemudian klik kalkulatornya, maka ini sudah kebentuk. Kemudian notanya itu diserahkan ke kita, kemudian ini kita print, kemudian kita jepret ya. Tapi ini settingannya belum cantik nih, harusnya bisa disetting lebih cantik. Kemudian di print, di staples sama notanya, ditandatangani sama atasannya. Maka atas transaksi ini kita simpan dan tutup. Maka atas transaksi ini si kas IDR ini ada transaksi ini 2010 nih, saya ganti 2024. Sekarang 2024. Oke, maka atas transaksi itu ini yang beli solar untuk direktur tuh. Dan ini kenapa ada muncul juga nih, karena saya ada beberapa kali bikin contoh di tutorial sebelumnya ya. Nah, ini muncul yang tadi. Intinya adalah kas IDR itu adalah uang fisik ya, uang fisik yang dipegang oleh user yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi. Sudah kita bahas buku bank, kita bahas ke penerimaan. Penerimaan ini beda dengan penerimaan penjualan. Kalau penerimaan penjualan yang di modul penjualan itu adalah untuk menarik dari invoice, dan ini benar-benar kaitannya sama bidang usaha yang bersangkutan. Misalnya bidang usahanya jual beli batu misalnya, ya berarti harus pakai modul penjualan ini, atau jual solar atau jual jasa bengkel atau apapun itu. Input transaksi penjualannya harus di sini kalau dia berkaitan dengan usahanya langsung. Tapi kalau yang penerimaan ini dia lain, ini cocoknya untuk penerimaan yang tidak ada kaitannya sama usaha. Walaupun sebenarnya boleh kita mau kaitkan sama usaha, cuma kalau saya sih tidak menyarankan. Saya biasanya kalau ini cocoknya kayak misalnya Bank BCA dapat pendapatan bunga bank nilainya 1,3, biasanya kan tidak banyak tuh bunga bank tuh, 1.200 misalnya pendapatan
bunga bank. Ini di copy, dipaste di sini, kalkulatornya diklik, simpan dan tutup. BCA IDR. Ini saya ganti, kasnya saya ganti jadi BCA IDR. Tanggalnya adalah hari ini, apa hari ini? Februari tanggal 13. Saya copy, saya paste di sini. Nah, ini dia pendapatan bunga bank tuh. Oke, lanjut. Rekon atau ke pembayaran dulu. Pembayaran ini banyak dipakai nih. Jadi eh, kalau kita pakai bukti jurnal umum, kita harus menjurnal apa yang didebit. Di debitnya misalnya biaya ATK 10.000. Kita harus menjurnal kreditnya juga, kas. Ini kalau modulnya adalah buku besar bukti jurnal umum. Seperti ini, harus ada debit, harus ada kredit. Tapi kalau kita pakai modul kas bank pembayaran, kita tidak perlu menjurnal, tapi yang terjadi sebenarnya kita sedang membuat jurnal tanpa harus menjurnal, oke? Dapat logikanya ya. Ini kita pakai kas IDR misalnya. Memonya kayak tadi beli ATK. Beli ATK. Kopi di sini misalnya Wati gitu. Akunnya ATK dong. ATK ini. ATK ini misalnya apa ya? Kertas lah. Buka kurung. Kertas A4 misalnya. A4 berapa? 60.000 kali ya? 50. Paste. Kalkulatornya diklik. Nah, ini kalau kita ke layar, jangan lupa di print. Kalau belum di setting ya berarti harus setting dulu anunya, tampilannya. Ini tampilan pabrik ya. Jadi sebenarnya bisa di setting, terserah kita mau tampilannya bagaimana. Caranya nanti kita bahas. Oke, kita lanjut ke sini. Ini sudah di print, kemudian harus di staples sama notanya, nota asli ya, ditandatangani sama atasan. Kemudian jurnal. Nah, ini sebenarnya jurnal walaupun cuma lebih enak, kita tidak terlalu banyak berpikir. Kalau bukan anak akuntansi cocok pakai ini karena tidak perlu mikirin jurnal. Sebenarnya jurnalnya itu kita klik yang hijau nih. Nah, ini yang terjadi jurnalnya. Biaya ATK di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Ini dia jurnal yang terjadi tanpa harus menjurnal. Oke, selanjutnya modul rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, ini misalnya bank BCA tuh. Jadi kita harus buka rekening koran yang sudah dicetak dari bank atau buka e-banking dan lain-lain, sembarang, yang penting ada pembandingnya itu. Kalau kita merasa ini sudah bisa direkonsil, sudah cocok sama rekening koran, centang, beres, sudah terrekonsiliasi. Nah, ini saldo rekening koran sudah apa namanya? Sudah cocok lah, selisih ini kita samakan ini ya, misalnya 3,031,4625 enter, sehingga dia tidak ada selisih saldo. Tapi kalau kita centang ini ya selisih lagi dia itu. Jadi harus lebih baik dicentang-centang dulu baru disesuaikan supaya tidak ada selisih. Jadi kalau saya sendiri tidak pakai sebenarnya ini, saya tidak pernah pakai. Yang penting cocok di bank itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian sudah 4 aja ya. Sedikit tambahan, pembayaran ini sangat bermanfaat. Ini sering sekali dipakai untuk anak-anak admin yang setiap perusahaan beda-beda saya temukan. Ada yang pakai ini, bukti jurnalnya tidak dipakai. Ada yang memakai bukti jurnal, ini bukti jurnalnya dipakai, dan pembayaran ini tidak dipakai. Jadi beda-beda. Cuma itu pilihan sebenarnya kita mau pakai yang mana. Itu saja kali ya tambahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.